Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pendidikan profesi guru batch 2 dan 3 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif, asal sekolah SDN 3 Labung Anak dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Dengan nomor induk mahasiswa 2504 0113 1651. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adakah hari ini anak Bapak yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah. Pertama-tama Bapak minta salah satu anak Bapak untuk memimpin doa. Bapak persilahkan kepada Jaharatun Nisa. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Jaharatun Nisa. Silahkan duduk kembali. Anak-anak sekalian, harap rapikan mejanya, kursinya, keluarkan alat tulisnya. Buku paketnya disiapkan. Hari ini kita akan membahas pelajaran bab 4, yaitu halal dan haram. Sebelum kita belajar, Bapak ingin anak-anak Bapak belajarnya semangat dan menampilkan rasa ingin tahunya pada pelajaran kita kali ini, karena kita hari ini akan membahas tentang halal dan haram yang pastinya setiap hari kita makan, berpakaian, dan melakukan sesuatu pasti ada halal dan haramnya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, anak-anak Bapak sekalian, ini adalah orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, berarti orang yang berjalan menuju surga. Jadi harus semangat belajarnya karena kita sama sedang menuju surga. Kemudian berkaitan dengan halal haram, Rasulullah pernah bersabda, "Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. Alima aw lam ya'lam wa man kana istamu halalan atau atsu jawarihu wa fikat lil khairat." Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang mengkonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan maksiat. Nah, kita sekalipun kita ingin berbuat baik, melaksanakan ibadah, tapi kalau makanan kita haram, maka tubuh kita bergerak sendiri untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, suka mengganggu teman misalnya. Nah, itu mungkin ada makanan kita yang tercampur haram. Baik ia berkenan ataupun tidak. Nah, kata Bapak tadi, tangan itu dia tubuhnya bergerak sendiri untuk melakukan maksiat karena sudah mengkonsumsi yang haram. Baik ia mengetahui ataupun tidak. Dan barang siapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan ketaatan dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau makanan kita haram, otomatis tubuh kita akan bergerak sendiri melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang taat kepada Allah. Nah, Bapak ingin anak-anak Bapak tahu tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Kita belajar hari ini, pelajaran apa yang akan kita terima? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan makna halal dan haram. Nanti Bapak tanya, apa itu halal? Apa itu haram? Apa contohnya? Nah, artinya kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai ketentuan hukum Islam. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pertama menjelaskan definisi halal dan haram. Nah, tadi kata Bapak, nanti Bapak tanya apa itu halal, apa itu haram. Yang kedua menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Kenapa hal tersebut dikatakan haram? Siapa yang mengatakan? Di mana asalnya? Nomor 3, membuat paparan sebab-sebab halal dan haram. Nanti Bapak tanya contoh. Apa contoh halal? Kata Bapak. Ini Pak, kenapa hal tersebut halal? Nah, harus ada sebabnya, ada alasannya. Yang keempat, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak harap nanti setelah pembelajaran ini anak-anak Bapak bukan hanya sekedar belajar, tapi diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang apa aja rangkaian kegiatannya? Yang pertama, penjelasan konsep halal dan haram. Apa itu? Nanti Bapak jelaskan apa itu halal dan haram. Yang kedua, penyajian contoh kasus makanan haram. Nanti Bapak contohkan bagaimana makanan haram itu. Yang ketiga, kita diskusi kelompok. Yang keempat, presentasi kelompok. Yang kelima, membuat kesimpulan pembelajaran bersama dan refleksi pembelajaran. Oke. Sebelum kita belajar apa itu halal dan haram, Bapak ingin mencoba pengetahuan anak-anak Bapak tentang halal dan haram. Apakah sudah ada yang mengetahui atau tidak? Oke. Ini Bapak bagikan instrumen asesmen diagnostik. Jadi silahkan tulis nama masing-masing. Nah, ke belakang. Kasih temannya yang di belakang. Sini ambil. Ambil yang laki-laki. Ambil satu-satu. Atau kasih temannya di samping. Sudah semuanya dapat? Sudah semuanya? Beri nama. Satu lagi di belakang. Ini yang pertama, tulis nama di atas. Tulis nama masing-masing. Tulis nama masing-masing. Kemudian setelah tulis nama, sudah semuanya? Yusuf sudah? Dah. Di sini ada pertanyaan, Bapak contohkan. Yang pertama, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, kalau itu benar tulis B. Kalau salah tulis S. Begitu seterusnya 1 sampai 8. Dipersilakan mengerjakan. Paham cara mengerjakannya? Paham. Silakan dikerjakan. Sebentar. B atau S?
Nah, sambil mengerjakan, kita sebelumnya sudah belajar tentang bab 3 itu tentang memaafkan. Nah, kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Kalau orang lain meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan. Nah, lalu hari ini lanjutannya adalah bab 3 halal dan haram. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Boleh satu-satu, tidak apa-apa, satu-satu. Ya, silakan kumpulkan. Boleh lewat sini, boleh lewat sana. Ya. Sudah semuanya? Mas sebentar, Bapak periksa.
Oke, sudah semuanya Bapak periksa. Dari hasil jawaban kalian, Bapak akan bagi kelompok. Jadi nanti ada kelompok yang pemahaman tentang halal haramnya sudah banyak. Ada kelompok dengan pemahaman halal haramnya yang masih lumayan cukup banyak. Ada yang pengetahuan halal haramnya masih sedikit. Jadi Bapak bagikan kelompoknya ya. Kelompok 1 Jahratun Nisa. Habis itu Guntur Nur Rahman. Habis itu Intan dan Salsabila. Kelompok 1 di ujung sana. Di ujung sana, geser kursinya. Ada tadi Zahratun Nisa, Guntur Nur Rahman, Intan Puspitasari dan Salsabila. Kelompok 2 Muhammad Matnur Razi, M. Nur Effendi dan Silpa Adilia. Kelompok 2 di ujung situ. Kelompok 3 Muhammad Nur Sena, Muhammad Yusuf dan Sipa Azhara. Nah, di sini. Tidak apa-apa. Ya, mejanya tidak usah digeser, orangnya aja yang berpindah. Bawa kursinya. Kalau kursinya tidak mencukupi, geser kursinya. Di sini kelompok 1 kelompok Zahratun Nisa. Di situ kelompok 2. Kelompok 2 tadi kelompok siapa? Pendi Matnur. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3 kelompok Muhammad Nur. Ada 4 orang kah tadi? Bawa kursinya Silpa di ujung sana. Oke, baiklah. Bukunya silahkan dibuka halaman 65. Sudah 66. Definisi halal dan haram. Coba Bapak ingin bacakan definisi umum halal. Coba baca Silpa. Cari yang definisi halal. Yang A, Silpa. Yang sebelah kiri. Ya, balik. Definisi umum A. Bukan yang A di bawah, yang di tengah. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan dalam kamus besar dan Indonesia. KBBI halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperoleh dengan bisa. Ada juga yang definisi hukum
Oke, sudah cukup. Itu sudah tadi kita bacakan, sudah dibaca anak bapak tentang halal dan haram. Perhatikan di depan. Halal, apa itu halal? Dari semua definisi pengertian halal, inti kesimpulannya adalah halal yaitu boleh. Boleh untuk apa? Boleh digunakan, boleh dikonsumsi, dan boleh dilakukan sesuai syariat Islam. Haram lawanan dari halal, artinya dilarang. Sesuatu itu, makanan itu dilarang untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Nah, berdasarkan syariat Islam. Jadi yang melarang adalah syariat Islam. Halal dan haram ada sebabnya, ada dasarnya. Yang menentukan halal dan haram atau dasar hukum halal dan haram ada tiga. Yang pertama itu gambar apa? Al-Quran. Bagus. Yang pertama yang menentukan sesuatu itu halal atau haram adalah Al-Quran. Oke, yang kedua yang menentukan adalah hadis Nabi. Hadis Nabi. Nah, ini namanya Muhammad atau Nabi Muhammad. Oke, yang pertama Bapak jelaskan yang pertama dahulu. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Semua yang mengatur ajaran Islam ada dalam Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, perhatikan bukunya. Ada ayat Al-Qurannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma'ahalallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya Al-Quran sebagai dasar hukum Islam tidak boleh dirubah-rubah. Contoh, memakan daging ayam hukumnya halal, maka tidak boleh dikatakan haram. Tidak boleh mengatakan haram sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, perhatikan al-hadis, balik halaman 68. Al-hadis atau disebut juga al-sunnah adalah perkataan atau sabda Nabi yang sering kita dengar, atau perbuatan Nabi, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak contohkan satu. Jadi zaman Nabi itu ada binatang di padang pasir, tuh ada binatang namanya dhab. Dhab itu kalau di sini itu biawak, tapi biawak padang pasir. Itu dhab itu Rasulullah tidak mau memakan, tapi sahabat Nabi makan, tapi Nabi tidak menegur. Nah, berarti itu hukumnya boleh. Itu artinya ketetapan Nabi. Nabi memboleh, sekalipun Nabi tidak memakan, tapi Nabi juga tidak melarang. Nah, itu salah satu contoh hadis Nabi. Yang ketiga, itu ada tulisannya Majelis Ulama Indonesia. Nah, artinya yang membolehkan adalah ulama, ijtihad ulama. Ketika Al-Quran, ini kita di Al-Quran, bagaimana hukumnya makanan ini? Ternyata tidak ada di Al-Quran. Kemudian bagaimana makanan ini? Ternyata tidak ada di hadis Nabi. Bagaimana habis itu kalau tidak ada dari Al-Quran dan hadis Nabi, kemana kita mencari hukum Islamnya? Nah, lalu ada namanya ijtihad ulama. Ada ulama yang menentukan. Kalau kita di Indonesia ada namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini yang menentukan makanan ini boleh atau tidak dimakan, dilarang atau tidak. Nah, itu.
Rahman, perhatikan Rahman. Selanjutnya sebab halal dan haram. Nah, perhatikan gambar di depan. Oh, sebab halal ada yang memang zat asalnya, memang dagingnya dasar haram. Memang dagingnya haram. Ada sifat asal, ada proses yang mengharamkan. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Zat asal, kata Allah dalam Al-Qur'an berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adim fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Coba Bapak ingin Bapak minta bacakan artinya Yusuf. Baca artinya yang di depan Yusuf. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, terima kasih. Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Nah, contoh yang pertama itu ada gambar paling kiri bangkai. Bangkai itu makhluk hidup kemudian mati, itu bangkai. Ayam, contoh mati sendiri. Nah, itu bangkai namanya. Tidak boleh memakan bangkai ayam. Kedua daging babi. Nah, daging babi itu, atau yang kedua darah, bukan darah, yang kedua darah. Nah, darah tidak boleh, darah itu dimakan. Nah, ini Bapak peringatkan. Biasanya kita bisa berdarah di tangan. Nah, lalu darahnya dijilat kemudian ditelan, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Atau di mulut, berdarah dalam mulut, nah, atau gigit bibir misalnya, atau gigi habis dicabut keluar darahnya, itu jangan ditelan, dikeluarkan. Itu darah hukumnya haram. Kemudian daging babi. Nah, ini mungkin anak-anak Bapak sebagian besar semuanya sudah tahu kalau babi itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Kemudian hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini perhatikanlah anak-anak Bapak lah. Kalau nanti sudah dewasa, ingin memotong hewan ayam misalnya, dipotong tapi tidak membaca bismillah. Nanti haram, tidak boleh dimakan karena harus menyebut nama Allah, paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyari sembelih. Itu lah. Kambing seperti itu juga, memotong kambing, mau memasak kambing, dipotong, sebelum memotong harus baca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, nanti dia jadi haram. Nah, perhatikan. Ini ada pendapat Dr. Tirta namanya, sama dengan nama guru olahraga kita, Bapak Tirta. Ada pendapat Dr. Tirta tentang cacing pita pada babi. Jadi babi itu kan haram. Jadi ulama dan peneliti itu ingin tahu kenapa babi itu haram. Ternyata di dalam babi itu ada namanya cacing pita, dan cacing pita ini bisa menyebabkan penyakit, lalu diharamkan. Ada Dokter Tirta yang berpendapat tentang cacing pita. Kita tonton sama-sama. Makan babi sih. Aku gak pernah makan babi sih. Beneran dok? Bener, aku seumur-umur gak pernah. Pas jadi Katolik pun gak makan babi. Mana sih? Kayak gini babi. Oh ya? Ada Cina takut babi ya? Tapi itu aku gak mau makan karena cacing pitanya banyak. Kan dimasak dok. Aku tuh mau debat males ya kalau males. Tapi bukannya semua hewan punya cacing pita. Ya tahu ada cacing tambang juga kalau dimasak. Cuma gak suka aja kalau lihat babi itu kan. Ini berapaan sih? Jadi Dokter Tirta ini dulunya beliau agamanya Katolik atau bukan Islam. Nah, lalu masuk Islam. Nah, setelah ditanya, sekalipun beliau sebelumnya kan Katolik, selain Islam kan boleh makan babi, boleh.
Ternyata sekalipun boleh, ketika beliau Katolik, beliau tidak mau makan babi. Kenapa? Karena ada cacing pita. Dan karena babi itu biasanya tinggal di tempat yang kotor, suka bermain lumpur dan segala macam. Lalu beliau tidak mau makan daging babi karena banyak cacing pitanya. Ada penelitian tentang cacing pita pada daging babi. Jadi ada itu namanya Bapak Dian Nurmansyah dari Universitas Gadjah Mada. Beliau melakukan penelitian tentang daging babi, identifikasi Taenia solium pada spesies warga. Jadi beliau meneliti spesies warga Karanglangit yang terbiasa makan babi. Lalu beliau teliti berapa orang, beliau ambil sampel yang sering makan babi. Apa hasilnya? Berikut hasil penelitiannya. Berdasarkan tabel 2 dapat dinyatakan bahwa temuan kasus positif infeksi Taenia solium atau cacing pita ditemukan pada responden yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi daging babi. Nah, diteliti ternyata orang yang terbiasa makan daging babi itu di tubuhnya ada cacing pita. Nah, itu mengerikan. Maka dari itu salah satunya alasan kenapa kita orang Islam dilarang memakan babi. Hasil penelitian selanjutnya, infeksi cacing pita disebabkan oleh konsumsi daging babi yang mengandung larva Cysticercus cellulosa yang masih hidup. Artinya cacingnya masih hidup di tubuh. Larva ini menyebabkan gangguan serius tergantung pada organ tempat ia menetap. Misalnya pada jaringan tubuh menyebabkan kalsifikasi. Kedua, otak menimbulkan epilepsi. Epilepsi itu kejang-kejang. Kalau banyak cacing pitanya di tubuh bisa kejang-kejang. Bila masuknya ke dalam otak, cacingnya merayap ke dalam otak, di atas otak. Yang ketiga, bola mata. Cacingnya kecil lah, bukan cacing yang seperti biasa kita lihat di tanah. Cacingnya kecil. Bola mata, kalau dia cacingnya masuk ke bola mata, maka bisa menyebabkan gangguan penglihatan sampai buta. Bisa buta mata. Yang terakhir, otot jantung. Kalau cacingnya masuk ke jantung, bisa sesak napas. Ada Bapak contohkan gambar cacing pitanya. Dia bentuknya pipih. Jadi dia masuk dalam tubuh, cacing pitanya lalu menyebabkan penyakit. Ini gambar cacing pitanya. Oke, sifat yang kedua. Tadi kan ada zat asal, memang dia haram. Babi, bagaimanapun babi itu haram, tidak bisa dihalal-halalkan. Pak, kalau babinya disembelih pakai bismillah, bisalah halal? Tidak bisa, karena memang babi itu dasar hukum asal zatnya adalah haram. Yang selanjutnya sifat asal, perbuatan dan sikap. Ada yang sifatnya memang haram, bukan zatnya. Contoh perbuatan buruk dan jahat. Sifat itu artinya bukan benda, tapi kelakuan. Berbuat buruk itu kelakuan. Buruk dan jahat, itu haram. Tidak boleh kita memukul teman, nanti berdosa, haram hukumnya. Yang kedua, judi. Sama-sama kita tahu berjudi itu haram. Banyak atau sedikit. Banyak ataupun sedikit berjudi itu haram, karena memang asalnya haram, tidak boleh berjudi. Yang terakhir, syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, menyembah Tuhan selain Allah. Adapun proses yang ketiga, ada yang zat asalnya haram, ada sifat asalnya haram, ada yang prosesnya haram. Yang pertama, cara pembuatan. Sesuatu bisa halal, bisa haram. Contoh yang pertama, kita punya daging ayam atau ikan, halal atau haram? Halal. Tapi ternyata kita memasak, tidak tahunya wajan yang kita gunakan sudah digunakan teman untuk memasak babi, lalu masih ada bekas-bekas daging babi, lalu prosesnya jadi haram. Yang asalnya halal jadi haram. Termasuk tadi ada darah kan haram.
Kita sedang memasak, ternyata tangan kita ada luka sedikit, darahnya terpercik ke dalam wajan. Nah, kita masak, tercampur dengan darah, maka dia dengan prosesnya caranya haram hasilnya. Kemudian ada yang memang tadi haram, daging babi. Sekalipun disembelih dengan bismillah, dimasak dengan baik atau dibakar, maka tidak bisa jadi halal karena memang dari sananya sudah haram. Yang kedua, proses dari cara memperoleh. Kita manusia melakukan sesuatu perbuatan untuk mencari makanan, membuat makanan. Nah, ada cara memperoleh. Kalau kita misalnya mau beli nasi goreng halal atau haram? Halal. Tapi kalau uang yang digunakan dari hasil mencuri, maka jadinya haram. Nah, bagus mengerti anak-anak Bapak cara memperolehnya haram. Seperti itu. Selanjutnya, oke. Penerapan hukum halal dan haram. Nah, dari yang pertama penerapannya dari sikap. Nah, kita hidup kehidupan sehari-hari. Seperti contoh di papan tulis, ada sikap kita itu ada piringnya ada nasi, itu nasinya nasi apa? Nasi sisa. Nah, maka nasi sisa itu mubazir. Tidak boleh mubazir itu membuang-buang makanan. Maka sikap kita kalau kita makan harus dihabiskan. Itu. Yang kedua, perilaku. Nah, perilaku seperti itu juga. Perilaku kita sehari-hari harus kita terapkan menerapkan perilaku yang dibolehkan Allah. Salah satunya yang tidak boleh itu gambar apa? Orang buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Sekalipun tidak ada dalam Al-Quran, jangan buang sampah sembarangan. Nah, bukan berarti boleh dilakukan. Nah, itu perilaku. Yang ketiga, konsumsi. Penerapan konsumsi kita sehari-hari. Belajarlah untuk memilih makanan yang haram. Perhatikan makanan itu halal atau haram. Jangan punya teman misalnya dikasih tetangga ini makanan. Nah, kalau misalnya yang diberi makanan itu haram, misalnya diberi tetangganya masakan, ini Pak ada babi panggang. Nah, ini buat Bapak. Padahal kita seorang yang muslim, maka kita harus menolak. Nah, tidak boleh karena kita harus makan yang haram, tapi harus menolak dengan cara yang baik. Mohon maaf Pak, saya adalah orang yang muslim, tidak boleh memakan daging babi misalnya. Oke. Contoh produk yang halal. Kita di Indonesia itu ada pemerintah mengatur. Salah satunya produk yang halal. Ada macam-macam makanan halal. Nah, makanan yang baik dan tidak menjijikan. Jadi salah satu, nah ini Bapak ingin anak-anak Bapak tahu, sesuatu itu bisa satu orang halal, satu orang haram. Misalnya Matnor suka daging bekicot atau siput. Wah, misalnya bekicot misalnya halal. Si Matnur suka. Tapi si Yusuf kalau makan siput misalnya atau bekicot tadi, jijik si Yusuf mau muntah, maka bagi Yusuf haram, bagi Matnur halal karena makanan itu menjijikan bagi Yusuf, tidak boleh. Lagi Bapak contoh satu, susu halal atau haram? Halal, bagus anak-anak Bapak. Tapi kalau yang minum susu itu mengakibatkan mabuk, maka tidak boleh. Contoh ada anak ini tidak terbiasa minum susu. Ketika dia disuruh minum susu, ternyata mabuk. Nah, maka bagi dia sendiri, maka itu haram, susu itu haram. Maka yang lain kalau tidak mabuk ya halal hukumnya, tidak apa-apa. Kemudian ikan dan binatang laut. Nah, kita sudah tahu.
Kemudian makanan yang tidak memberi mudarat. Kalau tahu makanannya beracun atau salah satu makan pedas. Saya Pak kalau makan pedas perut saya sakit, bisa diare 3 hari 3 malam misalnya. Maka jangan makan makanan pedas berlebihan. Itu tidak boleh. Nah, membawa mudarat namanya. Kemudian bangkai ikan dan belalang. Nah, bangkai ikan bolehlah. Tadi kan bangkai haram yang asalnya. Tapi kalau ikan, boleh bangkai ikan itu dimakan. Contoh si salsabila. Dengan ibunya pergi ke pasar beli ikan yang masih hidup. Habis itu dikurung di rumah untuk nanti dikonsumsi. Ternyata setelah didiamkan dia mati sendiri. Maka karena dia bangkainya bangkai ikan, tetap boleh dikonsumsi asal jangan sampai sudah memburuk atau berbau yang tidak enak. Nah, itu jangan dimakan. Kalau baru mati ikannya, itu tidak apa-apa. Kemudian daging binatang ternak yang halal. Nah, coba itu ada logo halal. Jadi setiap kita di Indonesia itu biasanya kalau kita beli di warung atau di toko, nah lihat di belakang kemasannya atau di depan kemasannya ada tidak halal, logo halalnya. Nah, seperti itu. Atau logo yang bulat MUE boleh. Nah, kita tonton video pengaruh halal dan haram. Oke, Bapak bukakan videonya. Makanan haram tentu akan bertindak ke badan kita dengan begitu besarnya. Oleh karena itu para ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang ahlilah, ulama-ulama wali-wali Allah yang benar-benar ulama dan ahli Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat meneliti makanan itu yang halal sehingga bisa dimakan atau syubhat atau haram maka dijauhi. Hal itu tentu sangat besar pengaruhnya kepada keberkahan manusia. Dalam arti kalau makanannya itu halal, seseorang itu pasti akan melakukan sesuatu yang baik, ada keberkahan. Kalau ada yang syubhat atau haram, dalam kitab kita diterangkan bahwasanya terkadang orang itu malas beribadah, malas untuk berbuat baik, malas untuk qiyamul lail, malas untuk membaca Quran. Itu kenapa ya? Karena ada makanan-makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi tentu makanan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Seperti contoh saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika telah makan yang masih syubhat, belum level haram, itu sudah masuk juga, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan, sudah dikenakan. Tetapi apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, beliau memuntahkan dengan sehingga supaya keluar apa yang itu perlu. Itu kan salah satu menunjukkan bahwasanya ulama-ulama atau orang-orang sahabat panutan kita begitu mementingkan jangan sampai makanan haram itu masuk. Bahkan sampai ketika sudah masuk pun kalau bisa dikeluarkan. Dan tentu itu tidak mudah. Satu contoh. Kedua, Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah taala. Imam Syafi'i beliau ketika main ke Imam Ahmad bin Hanbal seperti cerita yang masyhur, beliau makan makanan yang banyak sehingga sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal meragukan Imam Syafi'i, kenapa ini Imam Syafi'i makan kok banyak segitunya. Imam Syafi'i ulama terkenal yang pada waktu itu fenomenal, bahkan termasuk Imam Syafi'i fenomenalnya yaitu beliau ini untuk bahasa sekarangnya adalah ulama fikih yang kelasnya internasional. Jadi pada waktu salaf dunia internasional fikih itu juga seperti sekarang. Tidak semua ulama fikih itu sampai ke internasional. Hanya beberapa ulama saja yang menjadi tokoh ulama fikih yang internasional. Seperti sekarang Wahbah Juhaili, ada Ibnu Bayyah atau siapapun lah yang internasional muncul. Begitu juga pada waktu zaman itu hanya Imam Syafi'i, Madzhab Arba'ah, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dicantumkan dalam kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Itu akan ada nama-nama tokoh-tokoh fuqaha yang internasional pada waktu itu.
Alhasil Imam Syafi'i begitu terkenalnya di dunia internasional sampai ayahanda beliau Imam Ahmad sangat menghormati. Tentu sang putri yang belum paham masih belum paham pada waktu itu tentang kehebatan bagi Imam Syafi'i. Ketika melihat Imam Syafi'i makan makanan yang banyak di waktu itu di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, sempat bertanya di hatinya, ini Imam Syafi'i sebegitu terkenalnya, sebegitu hebatnya, mengapa makanan yang baik? Apa jawaban Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dengan kasyafnya? Dalam arti Imam Syafi'i nggak pernah ditanya, nggak pernah dikomentar, nggak pernah mendengar bahasa Jawanya rasa-rasane putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Bila Imam Syafi'i menyampaikan pada waktu pagi harinya, saya makan makanan yang banyak ini karena saya tahu bahwa makanan yang ada di Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah makanan yang halal. Nah itu bagaimana Imam Syafi'i mementingkan bagaimana makanan yang halal itu sangatlah baik. Oke, sudah. Selanjutnya, nah kita ice breaking, kita sejenak menghilangkan penat. Silakan anak-anak Bapak berdiri ke tempat yang kosong supaya bisa bergerak. Muhammad Nur bisa ke belakang, bisa ke belakang. Nah. Belum. Angkat tangan Dan loncat. dan lompat, lari. Nah, lihat larinya kecil di tempat aja. Dan lompat. Sekarang kita coba putar badan ke arah kiri yuk. Yuk kita coba. Putarkan. Putar kiri dan lompat. Dan lompat, lari dan lompat. Hebat. Kita coba putar badan ke arah kanan ya. Yuk kita coba. Putar kanan dan lompat lari dan lompat. Sekarang kita coba pakai irama. Ya, ayo bergerak. Angkat tangan lagi. Angkat tangan dan lompat. Lari dan lompat. Yeay. Sekarang kita coba putar ke arah Berputar lagi, belum selesai. putar kiri dan lompat lari dan lompat. Sekarang kita coba Masih belum selesai. kanan ya. Yuk putar kanan dan lompat lari dan lompat. Yeay. Dah silakan duduk. Selanjutnya kita bermain game. Oke, nah ini bermain game edukatif Playground. Tunggu Bapak setting dulu. Nanti Bapak maju satu-satu, bergantian Bapak panggil namanya. Jadi nanti kalian mencocokkan, ada tabel haram, ada tabel halal. Makanan itu, sesuatu itu apakah halal, apakah sesuatu haram, sesuatu itu haram. Nanti Bapak suruh satu-satu. Mulai. Nah, siapa mau maju duluan? Siapa maju duluan atau Bapak panggil? Nah, ini nanti boleh diklik di sini di depan. Nah, ini ada keluar kursornya. Bapak
Bapak perintahkan maju pertama. Coba Sena maju dulu. Tunggu Bapak mulai. Coba geser-geser dulu. Bisa ya. Ke kanan lagi, ke kanan. No, tunggu. Bisa geser, coba geser lagi kakak. Geser, jangan diklik dulu, ya, geser bisa. Oke, kita mulai. Tunggu dulu. Belum, lepas. Ya udah. Nah, pilih. Yang di kiri boleh, pilih yang mana aja boleh. Lihat panahnya tuh di atas. Ke pinggir, pelan-pelan. Nah, coba sini Bapak. Jangan diklik dulu, Nah, ini. Nah, pelan-pelan. Nah, pilih. Klik gambarnya. Klik coba. Pilih gambarnya ya. Ya itu gambar apa? Nah, ya sudah. Selanjutnya Muhammad Nur. Coba kita ya. Belum muncul. Nah itu lihat panahnya. Belum. Nah ini itu panahnya, lihat. Nah tuh. Geser kiri, pilih gambarnya. Nah tuh di atas lah. Nih bantu. Nah nih kliknya di sini. Nah, belalang. Mana halal kah atau haram? Belalang. Halal atau haram? Muhammad. Pak, halal atau haram? Boleh jawab. Yang lain boleh, yang lain. Mau yang mana, Mat? Kita. Nah, misalnya ini. Ya, gambar uang ini berjudi, halal atau haram? Ya, klik ke haram. Ya, oke, duduk. Selanjutnya Silpa, maju Silpa. Ingat ya, kalau kliknya di kiri. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, geser ya. Nah, itu botol, ada minuman. Itu halal atau haram? Ya, geser. Iya, bagus. Selanjutnya Yusuf. Ayo Yusuf. Nah, itu masih ada belalang, ada. Itu daging apa? Daging ikan. Ya, pilih salah satu boleh. Nah, yang kiri Yusuf. Apa? Ya. Ini kiri sini Yusuf, kliknya. Nah, pilih salah satu. Nah, ya itu klik yang ini. Ya, daging ikan halal atau haram? Halal. Oke, duduk. Maju lagi Intan. Oh, ini ada yang gambar yang kedua, ada tumpukan uang 1,5 meter kasus korupsi. Gua pilih. Boleh pilih salah satu, yang mana? Nah, belalang halal atau haram? Halal. Oke, duduk. Yang belum. Sipa, maju Sipa. Oke, Sipa. Kiri. Nih Bapak bantu. Ini kiri sini, yang kiri sini, kiri. Nah, ulang sini. Nah, pilih salah satu. Kiri, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, itu ada sayur-sayuran. Geser. Ya, klik, geser. Ya, klik dulu.
Klik, yang dilepas. Sebelah kiri. Iya, berada. Ya, ke kanan, geser ke kanan. Ya, itu sayur-sayuran halal atau haram. Ya, sudah. Selanjutnya, Effendi. Oh, masih ada beberapa. Ada ya, yang sebelah kiri pendek. Nah, itu ada uang. Itu uang apa? Iya, bagus, pendek. Silakan duduk. Lanjutnya, salsabila sudah? Belum? Maju. Saya ada beberapa pertanyaan. Tuh ada. Itu uang apa? Ya, uang suap. Hasik mau. Itu pemilihan umum, ternyata ada orang memberi uang. Nah, itu uang suap. Hukumnya haram. Lagi. Rahman sudah? Belum, Rahman maju. Oh, ada masih beberapa. Ada buah-buahan, ada ayam goreng, ada ayam bangkai ayam. Pilih salah satu. Ya, buah-buahan hukumnya. Ya, bagus. Matnor sudah, Matnor maju. Masih ada beberapa. Ada darah. Oke. Hukumnya haram. Ya sudah. Silpa sudah? Sudah. Yang belum siapa belum? Oh, Jaratan Nisa maju. Oke, nanti boleh 2 kali ya. Masih ada beberapa pilihannya. Susu sapi halal. Bagus. Sudah semuanya? Yusa belum? Sudah. Siapa lagi yang mau angkat tangan? Bagus. Salsabila dulu aja. Itu masih ada 3 pilihan. Ada ayam goreng hukumnya halal. Oke. Masih ada 2. Matnor. Oke, Matnor Azze maju. Itu ada bangkai. Yang mana boleh? Vitamin. Ulang. Iya, bagus. Halal. Yang terakhir, Silpa. Itu gambar apa? Bangkai ayam. Hukumnya ya haram. Sini maksudnya. Ya, silakan duduk. Bagus anak-anak Bapak ya. Coba kita jawab, perlihatkan jawabannya. Kita lihat jawabannya. Benar semua. Bagus. Ini coba kita lihat. Selesai. Oke, kita lihat. Ini review soal halal. Ada daging ikan, ada belalang. Halal, belalang halal. Karena dalam Al-Quran ada. Kemudian ada ini buah-buahan. Ada vitamin, ayam goreng, susu, dan sayur-sayuran. Ada yang haram. Ini daging babi. Yang kedua, darah. Yang ketiga, uang korupsi. Yang keempat, uang suap. Yang kelima, alkohol atau minuman keras. Yang selanjutnya bangkai ayam. Yang terakhir, judi. Bagus ya anak-anak Bapak ya. Sudah mengerti halal dan haram yang contoh Bapak tampilkan. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan tugas kelompok. Nah, sebelum tugas kelompok, Bapak ingin mencontohkan salah satu contoh kasus makanan haram. Bakso menggunakan daging babi. Bakso menggunakan daging babi. Seorang pedagang bakso mengganti bahan dasar bakso yang semula dari daging ayam dan daging sapi menjadi daging babi untuk mendapatkan tekstur lembut dan kenyal. Dan juga pedagang bakso tersebut dapat menekan biaya produksi serta mendapat keuntungan lebih besar. Ada kasus seperti itu. Pertanyaan. Apa bahan yang menjadikan bakso tersebut haram? Ya, kenapa jadi bakso tersebut haram? Oke, bagus. Karena menggunakan daging
babi. Yang kedua, mengapa pedagang mengganti bahan dasar bakso? Apa tadi alasan pedagang mengganti bahannya? Potong lebih besar dan membuat kentongan lebih besar. Ya, bagus Yusuf. Kentongan lebih besar, kata Jahratunisa, dagingnya lebih lembut. Jadi supaya daging bakso lebih lembut diganti daging babi, dan harganya pun untungnya lebih besar misalnya. Yang ketiga, bagaimana kita mengidentifikasi atau mengetahui bakso itu mengandung daging babi? Nah, misalnya ada laporan, oh ternyata di warung itu kata orang-orang mengandung daging babi. Bagaimana supaya kita tahu? Nah, lalu nanti dicoba di laboratorium. Jadi baksonya diambil, dicoba di laboratorium. Oh ternyata mengandung daging babi. Nah itu kita bisa mengidentifikasi, mengetahui daging babi. Tapi jangan sampai kita asal tuduh. Di sana ada warung daging babi katanya. Tapi kita tidak boleh kalau tidak ada yang menyatakan dari polisi misalnya atau dari rumah sakit bahwa warung itu menjual baksonya dari daging babi, tidak boleh menuduh, tidak boleh asal fitnah. Cuma caranya boleh bisa tadi polisi yang meneliti atau dari kedokteran atau rumah sakit. Yang keempat, sebagai konsumen dari pedagang bakso tersebut, oh sebelumnya ternyata saya suka Pak di warung tersebut, ternyata baksonya enak. Tapi apa yang kamu lakukan setelah mengetahui kasus tersebut? Lalu kita tahu ternyata ada polisi yang datang ke warung tersebut. Nah, menyatakan bahwa bakso tersebut mengandung babi. Apa yang kita lakukan? Tidak tidak lagi kembali ke warung tersebut karena misalnya mengandung babi di dalamnya. Oke. Diskusi kelompok. Nah, kita diskusi. Bapak berikan tugas. Kelompok pertama, ambil. Tulis kelompoknya kelompok 1, jawabannya di bawah. Kelompok 2. Kelompok 2 di sini kelompok 2. Nah, terus kelompok 2. Kelompok 3. Nih kelompok 3. Silakan kerjakan. Kelompoknya tulis kelompok 2 atau kelompok 1, kelompok 3. Ini tadi 1, ini 2, itu 3. Silakan kerjakan. Namanya tidak usah kelompoknya. Nama kelompoknya tidak usah. Langsung jawab. Jawab. Boleh menulisnya bergantian. Nomor 1 misalnya si Zainal, nomor 2 Yusuf, nomor 3 si A. Gantian mengerjakan soalnya. Nanti habis ini kalau sudah selesai, maju ke depan kelompoknya presentasi ya. Maju, bacakan pertanyaan kasusnya apa, bacakan pertanyaannya, dan bacakan jawabannya.
Boleh menjawabnya bergantian. Nomor 1, nomor 2 misalnya temannya. Yang nomor 3 ganti lagi yang menjawab pertanyaannya. Dipahami baik-baik soalnya. Ngerti tugasnya? Sebentar lagi waktunya, Ra. Oke. Sudah selesai semuanya? Sebentar lagi. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Bapak ingin anak-anak Bapak presentasi. Jadi maju, setiap kelompok maju dan bacakan kasusnya apa, ceritanya bagaimana, baca pertanyaannya, kemudian baca jawabannya. Kelompok coba maju pertama, kelompok 1. Bapak matikan dulu ini. Maju ke depan, ya, bawa, silakan bawa. Ya, soalnya bawa, jawabannya bawa. Ya, maju. Bawa soalnya, bawa, nanti kita baca. Coba baca dulu kasusnya. Seorang pedagang makanan
menggunakan bahan yang berasal dari sumber yang tidak jelas kehalalannya karena harga bahan tersebut murah. Ia beralasan bahwa pembeli tidak akan tahu dan keuntungannya bisa lebih besar. Baca pertanyaannya. Apa penyebab utama orang masih mengonsumsi produk yang haram dalam kasus ini? Penyebab utamanya adalah keinginan pedagang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan biaya produksi yang lebih murah. Faktor ketidaktahuan atau pengabaian terhadap kehalalan produk juga berperan. Oke, coba nomor 2 baca. Selanjutnya Intan. Jelaskan dampak dari konsumsi produk haram bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dampak bagi diri sendiri, haji menjadi garas doa tidak dikabulkan, merusak kesehatan, dan dampak bagi masyarakat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pedagang. Dampak bagi lingkungan, merusak tatanan sosial yang adil. Bagaimana Islam memandang tindakan pedagang tersebut? Islam memandang tindakan tersebut sebagai perbuatan haram dan dosa. Dalam Al-Quran dan hadis, umat Islam diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram. Usulkan solusi yang dapat dilakukan agar praktik ini tidak terjadi lagi di masyarakat. Solusi: edukasi tentang pentingnya konsumsi produk halal, memberikan penyuluhan kepada pedagang, mengingatkan pengawasan dari lembaga terkait, serta membiasakan diri untuk selalu memeriksa sertifikat halal. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, maju ke depan. Ke situ. Oke, situ, geser situ. Baca kasus soalnya dulu. Bukan. Kasusnya apa? Ceritanya apa dulu? Baca. Bacalah studi kasus berikut ini. Diskusikan dengan kelompok kalian dan jawab pertanyaan sesuai kemampuan kalian. Ya, terus oke di bawahnya. Studi Kasus. seorang pekerja pabrik memiliki untuk membeli makanan yang lebih murah meskipun tahu bahwa sumbernya belum tentu halal. Pertanyaannya: 1. Apa alasan orang memilih produk haram meskipun tahu ini tidak halal? Baca pertanyaannya langsung jawab. Itu baca jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Alasan utamanya. Pertanyaannya dulu. Apa alasan orang memilih produk haram meskipun tahu itu tidak halal? Alasan utamanya adalah harga yang lebih murah, tekanan ekonomi, atau ketidaktahuan tentang pentingnya kehalalan. Nomor 2, baca. Apa saja dampak dari tindakan tersebut terhadap diri sendiri? Apa saja dampak dari tindakan tersebut terhadap diri sendiri? Dampak terhadap diri sendiri termasuk doa yang tidak dikabulkan, merusak kesehatan, dan hilangnya keberkahan dalam hidup. Sebutkan langkah. Nomor 3, coba nomor 3, saya Yusuf. Saya Yusuf jawabannya nomor 3, baca soalnya, baca jawabannya nomor 3 Yusuf. Sebutkan langkah-langkah yang memastikan produk memiliki label halal, membeli dari sumber yang terpercaya,
dan selalu bertanya tentang halalan produk sebelum membeli. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ke situ. Ya. Baca Silpa studi kasusnya. Ada sering membeli makanan yang harganya murah tetapi tidak yakin apakah makanan tersebut halal atau tidak. Coba Matnor, nomor 1 pertanyaannya. Mengapa Ali harus memastikan makanan yang dibeli halal? Karena dalam Islam mengkonsumsi makanan yang halal adalah kewajiban untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga serta mendapatkan keberhakan dari Allah. Ya, nomor 2 langsung jawab Matnor. Baca soalnya langsung jawab Matnor. Sebutkan 2 akibat jika seseorang mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Doa tidak akan dikabulkan dan bisa merusak kesehatan serta hilangnya keberkahan dalam hidup. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, bagus. Kita lanjutkan. Tadi dari beberapa hasil diskusi kelompok kita, ada beberapa kasus yang diungkapkan. Tadi ada yang ingin mencari keuntungan yang banyak, lalu menggunakan bahan yang tidak halal, misalnya. Setelah diskusi kelompok, video tebak-tebakan. Kayak sambil nonton video kita santai, relax. Kita coba tebakan binatang atau makanan, apakah itu halal atau haram? Diperbolehkan. Di dalam hukum Islam, makanan dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal. Oke. Beruang halal atau haram? Jawab. Nah, ada yang haram. Coba kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah haram. Karena hewan predator darat yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Oke. Masih cukup mudah ya. Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Nomor 2. Oh, bebek. Langsung bebek nyaman. Soalnya mudah. Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan bukanlah binatang yang buas. Lanjut lagi. Kuda halal atau haram? Oke, jawabannya Halal. adalah halal. Tetapi daging kuda adalah makhluk tanzih. Dengan kata lain, meski diperbolehkan makan daging kuda, namun sih disarankan lebih baik tidak makan ya. Boleh tapi tidak disarankan. Kucing. Jawabannya Oke, haram. Seperti bilang sebelumnya, hewan predator darat yang memiliki taring itu dikategorikan haram. Lagian kan kucing itu lucu ya, lebih baik sih dipelihara aja, jangan dimakan ya. Hewan. Oke, bagus. Kelelawar. Oke, jawabannya kelelawar itu haram karena bisa disamakan dengan burung yang tidak berbulu dan burung pemangsa yang mempunyai cakar, sehingga kelelawar dianggap haram untuk dikonsumsi. Yang keenam. Nah, kecoa. Nah, jawabannya kecoa itu haram karena serangga haram untuk dimakan. Hal ini karena serangga dianggap tidak menyenangkan dan halal selalu dikaitkan dengan apa yang baik. Walau belalang adalah serangga, tetapi halal mengkonsumsi bangkai belalang berdasarkan hadits yang sudah dijelaskan. Baik. Apa tuh? Apa itu? Belut kah? Ikan kah? Oh, belut. Para ulama memandang belut masuk akal sehingga boleh dimakan. Belut. Belut bukan digolongkan sebagai hewan yang hidup. Gimana? Apa kamu benar menjawabnya? Burung elang. Jawabannya burung elang itu termasuk haram ya. Sama seperti burung hantu, burung gagak. Nah, burung elang ini memiliki cakar yang tajam dan merupakan burung pemangsa, sehingga digolongkan haram. Nah, apa nih? Bison kah? Benteng kah? Bison. Jawabannya adalah
adalah halal. Oh, halal, sama seperti sapi. Karena memenuhi kriteria, memiliki kuku terbelah dan reputasi makanannya yang merupakan dua Nah, bolehlah benteng misalnya, ada punya benteng. Selanjutnya, 10 hewan sudah puas. Nah, ada lagi 11. Ada tikus. Haram. Salah satu bahaya tikus adalah bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi tubuh manusia. Hewan. Nah, katak. Oke, bagus anak-anak Bapak. Dengan semut, yang itu kodok dianggap sebagai hewan yang hidup di dua alam. Jawabannya adalah haram. Berdasarkan hadis mayoritas ulama berpendapat Keledai lah, bukan kuda. Keledai. ada kebiasaan dari keledai rumahan yang menjijikan, yaitu memakan kotoran binatang termasuk Karena keledai katanya suka memakan kotoran hewan yang lain. Unta, sudah pasti halal. Nah, ada ulat. Oke, jawabannya adalah Haram. jika masuk ke belah. Oke. Kelinci. Ada kelinci. Halal, boleh makan kelinci. Kelinci itu halal. Meskipun beberapa menganggap kelinci haram karena memiliki cakar seperti kucing dan hewan-hewan buas lainnya. Nah, tapi kalau tidak mau makan tidak apa-apa. Oh, halal. Masuk dalam keluarga hewan pengembala. Nah, tapi karena apa? Jerapah itu hewan yang dilindungi, jadi diusahakan jangan memakan jerapah. Terakhir. Oh, ikan hiu. Halal. Semua jenis ikan laut itu halal, kecuali yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Walaupun masih ada beberapa yang berpendapat kalau ikan hiu itu haram karena karnivora. Oke. Dari 18 hewan, kamu berhak untuk penonton. Oke. Hiu tadi menarik, hiu ada yang halal, ada yang haram. Sebenarnya hiu halal, tapi ada juga yang mengatakan haram. Kenapa? Karena dia bertaring dan berbahaya. Siapa yang bisa menangkap hiu? Misalnya mau menangkap hiu, dulu kita yang duluan dimakan oleh hiu. Sudah selesai. Nah, ini kita terakhir mengerjakan asesmen sumatif. Silahkan, ini Bapak bagikan soal. Langsung tulis nama, disilang. Bagi. Itu satu lagi. Nama. Bapak beri waktu sebentar aja ya. Selesaikan. Oke, kompol yang sudah selesai boleh kompol. Bagus. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Udah langsung kumpul. Oke, waktunya sudah habis. Selesai semuanya. Sekarang duduk kembali.
Oke, sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Nah, selesai pelajaran kita hari ini. Setelah Bapak periksa nilainya ada banyak yang bagus, ada beberapa yang masih kurang. Oke, pelajaran kita hari ini kita simpulkan. Nah, coba ingat-ingat kembali pelajaran kita dari awal. Ada definisi halal dan haram. Halal adalah apa? Siapa yang mau menyebutkan? Halal itu boleh pakai bahasa sendiri, pakai bahasa Banjar boleh. Apa itu halal? Coba angkat tangan. Makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Oke, bagus. Ya, makanan yang dibolehkan, intinya sesuatu yang boleh. Kalau haram, coba Matnur, haram apa haram Matnur? Yang dilarang. Oke, yang dilarang. Coba si Rahman, sebutkan satu makanan halal, Rahman. Buah-buahan. Oke, bagus. Ya, Silpa, sebutkan satu makanan haram. Daging babi. Oke, coba Ara, kenapa daging babi tadi haram? Karena mengandung cacing pita. Daging pita. Kemudian diharamkan oleh syariat Islam, khususnya Al-Quran. Oke, coba Ahmad, sebutkan lagi makanan halal yang satu, Ahmad. Yang halal, Ahmad, banyak yang halal. Ikan, ya bagus, ikan, makanan yang halal. Kemudian, satu lagi. Kenapa sena? Kenapa tadi darah tadi haram sena? Karena ada dalam apa? Tadi ada 3 dasar hukum Islam. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ijtihad ulama. Nah, salah satu 3 itu darah tadi yang mengharamkan adalah Al-Quran. Iya, bagus. Kemudian untuk dalam kita kehidupan sehari-hari, coba pendek. Kalau kita pergi ke warung, apa yang harus kita lihat, Pendi? Kita mencari makanan, apa yang kita lihat? Maksud Bapak, dalam kemasan bungkus makanan harus ada logo halal. Iya, artinya kita kalau kita makan, kita harus memilih makan makanan yang halal. Ya, seperti itu. Nah, sudah. Yang selanjutnya refleksi. Nah, jadi hari ini pelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Oke, materinya menarik atau tidak? Menarik, karena halal dan haram adalah sesuatu yang kita konsumsi, kita gunakan setiap hari. Oke. Tugas tindak lanjut remedial. Nah, jadi yang beberapa nilainya rendah nanti remedial bisa soalnya dibawa pulang ke rumah diperbaiki. Salah satunya Rahman dan Muhammad Nur, nanti soalnya diperbaiki jawabannya. Yang lain nilainya sudah bagus, yang nilainya sudah bagus nanti bisa belajar lagi tentang halal dan haram, bisa nonton di YouTube atau mendengar ceramah ulama dan dari sumber-sumber lainnya. Nah, kemudian terakhir Bapak beri PR. PR-nya mencari dan bawa satu kemasan produk makanan yang berlabel atau memiliki komposisi halal. Nah, jadi nanti kalian belanja. Nah, nanti kemasannya bungkusnya disimpan. Oh, ini Pak ada logo halalnya. Nah, minggu depan dibawa. Atau tidak ada logo halalnya, tapi di komposisinya bahan makanannya semuanya halal. Misalnya Yusuf beli rotinya atau keripik buatan desa Labung Anak, tidak ada logo halalnya, masih belum ada, tapi bahan-bahannya halal. Misalnya bahannya dari keripik dari apa?
dari pisang atau singkong boleh. Nah, air, tepung. Oh, ternyata bahannya halal, maka makanan itu halal. Gas. Oke. Pelajaran kita selesai sampai di sini. Silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Oke, sudah. Buku paketnya silakan ditutup. Silakan ditutup buku paketnya. Oke, habis ini silakan istirahat. Bapak sekian pelajaran Bapak hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.